Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Misti Aprani dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Pancasakti, Bekasi. Kepada dosen yang terhormat, Bapak Eko Martanto MM, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya memilih untuk menjawab dan membuat video di nomor 1, yaitu apa itu SLDC, fase dan modelnya dijelaskan. Nah, SDLC ini merupakan Software Development Life Cycle, adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem TI dari awal hingga hasil akhir. Tujuan dari Software Development Life Cycle ini adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi untuk melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran yang jadwal ditentukan. Nah, tahapan atau fase-fase dalam SDLC yaitu ada perencanaan sistem planning, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, feasibility studi. Aktivitas-aktivitas yang ada ini meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa dijelaskan melalui pengembangan sistem, menentukan evolusi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Lalu yang kedua ada analisis sistem analis. Pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasilnya, analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, sehingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam perencanaan. Bagian yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan yang idealnya manajer proyek dan pengembangan dapat bekerja secara maksimal. Dan pada tahap ini, analisis sistem adalah tahap di mana dilakukannya beberapa aktivitas. Salah satunya adalah melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Terus brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat, dimodelkan dengan sistem. Lalu mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu ada perencanaan sistem design. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain yang meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Gitu. Dan pada tahapan ini, aktivitas yang dilakukan biasanya menganalisa interaksi objek dan fungsi sistem, lalu menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface, implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi yang mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba dalam implementasi. Nah, biasanya aktivitasnya itu pembuatan database sesuai skema perancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu ada pemeliharaan sistem. Sistem maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dan mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Lalu model pengembangan SDLC. Nah, model ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak dan terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu waterfall model. Metode pengembangan sistem metode SDLC, System Development Life Cycle, atau sering disebut dengan pendekatan air terjun waterfall. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows Roche pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Lalu ada model prototipe.
merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototipe ini, perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan dalam pelangganan. Lalu ada model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Lalu ada model Evolutionary Development, Evolutionary Software Process Modules. Model evolutionary ini bersifat iteratif, mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Lalu ada modul incremental, dan ini merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang air terjun tadi diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial waterfall dengan model prototipe. Nah, elemen-elemen tersebut dikerjakan sehingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali, muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap daripada sebelumnya. Tentunya pasti memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, lalu ada model spiral atau model Boehm. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangan dan model waterfall dengan pengendalian. Lalu ada model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dan ada model Synchronous and Stabilized atau SDLC. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Cusamano dan Selby tahun 97 menyebutkan sebagai model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Nah, lanjut ada model Rational Unified Process RUP. Ini adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi sejak satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Lalu ada model build and fix method. Metode ini adalah metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi acuan pengembangannya untuk metode SDLC yang lain. Lalu ada metode pengembangan extreme programming. Merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak cepat. Lalu ada SDLC Big Bang Model. Nah, pengertian SDLC Big Bang Model adalah dimana kita tidak mengikuti proses tertentu, perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir ada DeFi model. DeFi model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. Model ini merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Nah, dari situ kita sudah membahas tentang fase dan model dan sedikit pengertian dari SDLC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.